Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Ananda soleh dan solihah, bagaimana keadaan di rumah Ananda? Semoga selalu sehat bersama keluarga. Amin. Hari ini Ibu Ari Wahyuni akan memaparkan materi kurma atau kuliah Ramadan tentang sejarah bulan Ramadan. Mari kita ikuti dan simak dengan baik ya. Baiklah Ananda soleh dan solihah, ini adalah dalil yang membahas tentang sejarah bulan Ramadan, sekaligus dalil yang mewajibkan kita untuk berpuasa Ramadan. Adapun dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi sebenarnya Ananda, puasa ini sudah Allah wajibkan bukan cuma untuk orang Islam saja. Karena ada umat-umat sebelumnya. Islam itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Ada umat-umat Nabi yang lainnya sebelum Nabi Muhammad itu sudah diwajibkan berpuasa. Contohnya adalah yang pertama ada Nabi Daud. Mungkin ada beberapa Ananda sudah belajar ya, kelas 4 juga. Ada Nabi Daud yang kebiasaannya adalah berpuasa selama 40 hari. Itu Nabi sebelum Nabi Muhammad. Yang dimaksudkan adalah dari min qablikum, dari umat sebelum sekarang. Nah, kemudian ada lagi Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika Nabi Musa ada peristiwa Nabi Musa dikejar oleh Raja Fir'aun. Ya, bagi Ananda ya, kita mengulas sejarahnya nak ya. Nabi Musa dikejar oleh Raja Fir'aun sampai akhirnya ke Laut Merah. Tetapi atas seizin Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa bisa melewati Laut Merah, dan ketika Raja Fir'aun ingin masuk ke Laut Merahnya malah terperangkap dan laut pun tertutup kembali. Nah, disitulah jadi kenapa Nabi Musa berpuasa sebagai wujud syukur atas berhasilnya mereka lari dari Raja Fir'aun. Allah melindungi mereka, makanya mereka bersyukur dengan cara berpuasa. Nah, kalau misalkan puasa Nabi Musa itu, nah Ananda, sebenarnya terkenal dengan nama puasa Asyura. Mungkin ada sebagian kita yang sudah tahu ya, puasa Asyura. Itu sebenarnya pertama kali dilakukan oleh kaum Bani Israel, kaumnya Nabi Musa zaman dulu. Nah, namun ketika proses Nabi Muhammad lahir, jauh setelah itu Nabi Muhammad lahir dan Nabi Muhammad melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi Muhammad baru pindah ke Madinah. Itu Nabi Muhammad bertemu dengan di sana, di Madinah itu ada orang Bani Israel. Nah, di sana Nabi Muhammad bertanya kepada mereka, apa yang kalian lakukan? Puasa apa yang kalian lakukan? Dijawablah sama Bani Israel, puasa Asyura. Apa itu puasa Asyura? Kata Nabi Muhammad, ini puasanya kami, puasanya Nabi Musa. Kami sebagai wujud bersyukur kami karena Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun, kata si Bani Israel. Nah, langsung sontak Nabi Muhammad berkata, oh kalau memang itu adalah puasa yang dilakukan oleh Nabi Musa, maka kami pun harus melakukannya, kata Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad mengatakan demikian Ananda? Karena Nabi Muhammad tahu sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad itu Allah sudah mengutus para nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad dengan tujuan satu, yaitu beriman dan percaya, meyakini Allah itu hanya satu, Tuhan itu hanya satu yang wajib untuk disembah. Jadi makanya langsung Nabi Muhammad mengajak teman-teman sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad untuk juga melakukan puasa Asyura. Nah, seketika itu adalah puasa sebelum-sebelumnya ya, puasa Nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, setelah itu turunlah ayat ini, Al-Baqarah ayat 183. Di sini Allah sudah menerangkan kalau diwajibkan atas orang-orang yang beriman. Beriman itu berarti orang-orang yang mengakui akan adanya Allah, akan keesaan Allah. Diwajibkan untuk berpuasa tuh saat itu umat-umatnya Nabi Muhammad SAW sampai kita saat ini.
yaitu yang terkenal sebagai umat Islam. Nah, kita disuruh berpuasa, nak. Karena ayat ini sudah tertera, sudah turun, Nabi Muhammad memerintahkan umatnya untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, jadi seketika itu Rasulullah Muhammad bilang gini kan sama sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku, dalil tentang puasa Ramadan, perintah untuk melakukan puasa Ramadan itu sudah turun dari Allah. Itu kurang lebih seperti itu ya, nak ya, perkataan Nabi Muhammad kepada sahabatnya. Jadi Nabi Muhammad mengajak, ayo kita berpuasa bulan Ramadan. Boleh kita tetap melakukan puasa Asyura, tapi itu bukan puasa wajib. Nah, untuk Ananda, Ibu ingatkan ya, Ibu lupa tadi. Sebelum diwajibkan puasa Ramadan kepada umat Nabi Muhammad, sebelum turun, itu mereka mewajibkan atau menjadikan puasa Asyura itu sebagai kewajiban. Tapi sampai akhirnya perintah ada puasa di bulan Ramadan, maka diganti. Mereka mengganti yang puasa wajib itu adalah puasa Ramadan. Sedangkan puasa Asyura, kata Nabi Muhammad, boleh tetap kita lakukan, tetapi boleh juga kita tidak lakukan. Yang nama lainnya adalah puasa Asyura, berarti puasa sunnah. Nah, itulah sejarah adanya puasa Ramadan yang kita ketahui sampai saat ini. Ada juga maksud dari ayat tadi, nah ya, yang Ibu bacakan tadi, Ibu ada kasih tahu. Kenapa sih Allah memerintahkan kita untuk berpuasa? Kata Allah, sebenarnya puasa ini bukan cuma kita saja kita merasakan kehausan, kelaparan, harus menahan amarah, harus menahan hawa nafsu, semua yang membatalkan puasa harus kita tahan. Itu bukan cuma kita sebagai umat Islam yang merasakannya, nak. Ada juga umat Nabi yang sebelum kita itu sudah merasakannya. Tadi ada kan, alladzina min qablikum, dari umat-umat terdahulu itu sudah merasakan, nak. Jadi maksud dari ayat ini itu sebagai memotivasi kita, memberi kita semangat kalau kita tidak sendiri dalam menjalankan perintah Allah. Jadi jangan pernah merasakan lelah ataupun merasakan seperti aduh puasa capek, puasa kok kayak gini, aduh haus. Jangan pernah seperti itu ya, nak ya. Karena tujuan kita satu nih, la'allakum tattaqun. Ya, tujuan kita berpuasa sebagai wujud kita cinta kepada Allah agar bisa menjadi orang yang bertakwa. Tattaqun artinya bertakwa. Nih, sekarang kita bahas. Ibu kasih tahu nih. Di sini sebelumnya sudah Allah kasih tahu nih, wahai orang-orang yang beriman. Di akhirnya agar menjadi orang yang bertakwa. Ada perbedaan antara beriman dengan bertakwa, Ananda. Ya. Kan Allah sudah mengakui nih umat-umat Nabi Muhammad itu sudah beriman, percaya kepada Allah, makanya disebut sebagai amanu, orang yang beriman, bukan orang yang bertakwa. Karena tingkatan takwa itu lebih tinggi, Ananda, daripada orang yang beriman. Kalau misalkan beriman sebagai saya percaya sama Allah, saya percaya adanya Allah, saya percaya adanya kekuasaan Allah, cukup hanya dalam mulut, cukup dalam hanya hati. Itu kalau beriman. Tapi kalau bertakwa ya Ananda, itu dia bukan cuma hanya sekedar aku percaya sama Allah, aku percaya Allah ada, bukan. Tapi dilakukan dalam kehidupan sehari-harinya, diwujudkan, diaplikasikan, diterapkan, dilakukannya sehari-hari sebagai wujud ibadah kepada Allah. Contoh, dia rajin sholat, dia rajin beribadah sedekah, beribadah yang lain, melakukan ibadah yang Allah perintahkan dan meninggalkan apapun yang Allah larang. Itulah definisi dari orang yang bertakwa. Jadi kenapa Allah meminta kita untuk berpuasa? Agar awalnya kita hanya beriman bisa menjadi bertingkat, menjadi naik tingkatan kita menjadi orang yang bertakwa. Itulah harapan Allah kepada kita. Ya baik Ananda, semoga dari ayat Surat Al-Baqarah ayat 183 ini dapat kita ambil pelajaran bahwa Allah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan itu semata-mata hanya sebagai wasilah atau sebagai jalan Allah agar kita lebih merasa ingin dekat dengan Allah, lebih merasa ingin membuktikan kecintaan kita kepada Allah. Allah Maha Baik tuh. Allah ngasih tahu kita, nih kalau kamu mau cinta sama saya, kata Allah, buktikanlah dengan beribadah, salah satunya dengan puasa Ramadan. Jadi Ananda jangan pernah merasa lelah ya.
Karena puasa Ramadan sudah ada kewajiban dari Allah, dan itu sebagai wujud kita cinta kepada Allah, dan itu pun sudah dilakukan oleh umat sebelum kita. Baik. Semoga ilmu dari Ibu Ari bermanfaat. Lebih kurangnya Ibu Ari mohon maaf. Semangat selalu Ananda dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.